Halo family, berjumpa lagi dengan saya Eko Yes di channel YouTube saya Eko Yes Art. Nah, family, kali ini saya akan berbagi sharing masalah coretan-coretan atau dalam bahasa asingnya disebut doodle, yaitu ilmu coret-coret. Nah, oke. Ya family, seperti apa yang saya sampaikan, kita akan sharing berkaitan atau dengan coretan-coretan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Nah, kali ini pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang coretan-coretan yang sering kita pada kesempatan-kesempatan yang tersendiri menyendiri kita membuat coretan-coretan gini, lingkaran-lingkaran gini, ya. Ada yang lingkaran kecil gini, ya. Ada yang besar gini. Lalu nanti dibentuk, kadang-kadang lalu dibuat semacam ini. Nah, ini lingkaran, lingkaran, lingkaran. Maka terjadilah bentuk gambar manusia. Nah, ini kan lingkaran-lingkaran ini. Ini dari lingkaran-lingkaran. Nah, ini lingkaran. Sering ini kita lakukan yang tanpa sadar. Nah, apa makna yang tersirat di dalam membentuk lingkaran-lingkaran ini? Baik lingkaran besar ya maupun lingkaran kecil. Dan sering ini tidak teratur, ini tidak teratur. Tetapi dari tidak keteraturan itu bisa kita lihat ya, apa yang ada di dalam atau yang tersembunyi di dalam dirinya itu. Nah, itulah family. Nah, kali ini kita akan sharing tentang apa coretan-coretan bentuk dari lingkaran-lingkaran itu sendiri. Ada yang lingkaran besar, lingkaran kecil. Nah, biasanya kalau kita sedang melakukan action, yaitu membuat lingkaran-lingkaran yang tidak kita sengaja atau bisa dikatakan dengan tidak sadar, karena yang bekerja adalah otak di bawah sadar, itu coretan-coretan lingkaran ini yang membentuk cincin ya kecil-kecil, membentuk lingkaran besar, itu adalah menandakan orang yang bersangkutan itu membutuhkan teman. Nah, dia tidak mau sendiri. Nah, dia membutuhkan teman, ya, karena dia merasa kalau sendiri itu kurang pede. Oleh karena itu dia memerlukan teman, minta perhatian dengan teman. Nah, itulah gambaran coretan-coretan yang membentuk lingkaran. Apalagi coretan-coretan ini kemudian dibentuklah menjadi sebuah gambar. Jadi gambar manusia misalnya ini. Gambar manusia itu sendiri pun nanti mempunyai makna yang lebih jauh lagi. Tetapi pada kesempatan ini kita membicarakan masalah coretan yang membentuk lingkaran ini dulu. Ini kan lingkaran ya. Lingkaran kita buat. Ada yang lingkaran besar. Nah, kemudian dibuatlah lingkaran kecil, lingkaran lagi. Ini. Kemudian dibuat lingkaran ini lonjong yang kecil. Nah, ini lengkap dari yang besar, yang kecil, dibentuklah gambar manusia. Ini lingkaran-lingkaran ini. Nah, kita nggak sengaja bahwa itu mempunyai makna ya. Kita buat lingkaran. Biasanya pada waktu di sekolah taman kanak-kanak dulu atau SD di kelas 3 ke bawah itu sering ya anak-anak itu melihat misalnya ada di sekolah sedang dibuatlah gambar-gambar semacam ini. Nah, kita yang dewasa pun melakukan hal yang sama tapi tidak sadar. Nah, lingkaran-lingkaran yang ada di sini ada lingkaran besar, lingkaran kecil. Ini tadi menggambarkan bahwa orang yang membuat coretan-coretan lingkaran ini
adalah sedang membutuhkan teman, sedang minta perhatian. Nah, kita harus tahu teman dekat ini yang sering kita melihat, oh teman kita itu sering membuat lingkaran gambar coretan yang tidak sengaja gambar-gambar lingkaran, bahkan menjadi gambar manusia. Nah, ya dari lingkaran-lingkaran kecil yang kecil-kecil, cincin tadi dibentuk mata, hidung, mulut, telinga, ya, tangan dan sebagainya, itu menjadilah bentuk gambar manusia. Nah, yaitu kalau sudah menggambar menjadi suatu bentuk gambar yang mempunyai makna atau gambar manusia ini, itu adalah orang yang mempunyai keteguhan, ya, sudah membentuk pribadinya, gitu, gitu. Baik, tadi saya katakan bahwa orang yang buat coretan lingkaran itu adalah orang yang sedang membutuhkan teman, minta perhatian. Nah, biasanya orang-orang yang membuat coretan semacam ini adalah orangnya fleksibel, ya, mudah menyesuaikan diri, ya, mudah adaptasi dengan yang lain. Coba kita lihat anak-anak kecil pada waktu itu sedang bermain, ya, ada 4-5 orang, kemudian dia menggambar apa saja yang dia buat itu. Nah, ada salah satu teman yang sering buat semacam itu, tidak sengaja lingkaran. Ternyata dia suka menyesuaikan diri dengan teman yang lainnya. Dia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tentunya dia mempunyai jiwa yang optimis, ya, pantang menyerah. Nah, inilah kelebihan dari orang-orang yang membuat coretan-coretan, yaitu lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, itulah yang menandakan di dalam hal yang tersembunyi dalam dirinya ada sesuatu, ya, nilai lebih, yaitu orang yang semacam ini adalah orang yang optimis, nah, pantang menyerah, ya, dan mudah menyesuaikan diri. Nah, adakah teman-teman family yang melakukan coretan semacam ini, bahkan family sendiri mungkin dulu tidak sadar, yaitu pada waktu kita menerima telepon, kemudian kita tidak sadar mengambil pulpen, ada kertas di situ, sambil menerima telepon, halo, itu dia buat lingkaran tidak sengaja, sambil otak yang sadarnya ini berbicara dengan telepon di sana, dan otak di bawah sadarnya dia melakukan coretan-coretan bentuk-bentuk lingkaran. Nah, itulah family gambaran coretan-coretan mengenai lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, ada lagi nanti kita akan bahas pada berikutnya, yaitu coretan-coretan yang membentuk lingkaran dan bergelombang. Nah, itu juga ada, ya, ada yang membuat misalnya spiral. Nah, jadi dia tidak berhenti. Nah, jadi dia membuat lingkaran gini, ya, seperti spiral. Terus, ya, spiral. Itu juga mempunyai makna tersendiri. Namun pada kesempatan ini saya masih sharing tentang membuat coretan lingkaran besar dan lingkaran kecil yang mempunyai makna, yaitu bahwa orang yang membuat semacam ini adalah orang yang sedang membutuhkan teman, minta perhatian. Namun demikian orangnya fleksibel, mudah menyesuaikan diri, yang lebih lagi dia optimis, pantang menyerah. Oke, saya kira demikian family sharing kita dari perjumpaan kita pada sharing kesempatan ini, yaitu masalah coretan lingkaran. Nah, ini tadi saya singgung, di sini ada gambar lingkaran besar, ya, lingkaran besar, kemudian lingkaran kecil, kemudian lingkaran kecil membentuk manusia. Nah, kadang-kadang tidak sadar kita, seperti saya katakan tadi, tidak sadar. Ketidaksadaran ini kemudian muncul sebenarnya luapan emosi
yang ada di dalam dirinya. Ada emosi itu tidak yang besar-besar lebih-lebih. Nah, tidak harus yang teriak-teriak. Luapan emosi ini tersurat gambarkan dari coretan ini, ya. Dia kalau tidak melakukan coretan, emosinya jadi terpendam. Oleh karena itu sebaiknya ya, kalau kita lagi emosi, luapkan saja. Nah, yang supaya tidak mengganggu orang lain, emosional yang kasar atau emosional yang negatif, jangan mengganggu orang lain. Kita ambil emosional yang positif, yaitu kita membuat coretan-coretan tadi. Seperti ini ya, coretan-coretan yang lingkaran-lingkaran ini kan, kita tidak sengaja ini. Nah, akhirnya terbentuklah gambar manusia. Nah, ini menandakan coretan ini langsung menuju pada emosional orang yang sedang membuat ini. Nah, sedang membuat ini kan, tadi lingkaran besar, ini lingkaran kecil. Itulah family, bentuk dari lingkaran-lingkaran ya. Nah, emosional kita nampak di sana. Jika nanti kalau emosional kita itu sudah tersalurkan, akan ada penurunan frekuensi emosionalnya itu mulai kembali. Nah, itulah family, manusia ini tidak lepas dari emosi, tapi alangkah baiknya emosional ini yang kita bangun secara positif sehingga memunculkan energi di dalam diri kita. Demikian juga coretan-coretan ini nanti itu adalah merupakan suatu luapan emosional yang ada di dalam diri kita bangun secara positif. Nah, saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya atau video-video selanjutnya, yaitu masih dalam kita buat coretan-coretan ya, coretan yang mempunyai makna atau judel, yaitu ilmu tentang coretan-coretan. Nah, oke.